Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggi Yasmin, NIM 114180074 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi remote sensing. Daftar isi yang pertama yaitu pengertian remote sensing, manfaat, dan juga yang terakhir aplikasi. Dalam pembuatan peta untuk uh, menganalisis data, kita dapat memanfaatkan penginderaan jauh yaitu remote sensing. Remote sensing sendiri itu merupakan ilmu untuk mendapatkan suatu informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Alat di sini yang dimaksudkan itu adalah sensor, yang mana sensor ini tuh dapat digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Umumnya sensor ini tuh dibawa oleh wahana, baik itu pesawat, balon udara, drone, satelit, maupun jenis wahana yang lain. Lalu kemudian, mengapa citra penginderaan jauh semakin banyak digunakan? Alasan yang pertama, citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dan letaknya di permukaan bumi. Lalu relatif lengkap, meliputi daerah yang luas dan juga permanen. Yang kedua, dari jenis citra tertentu dapat ditimbulkan gambaran tiga dimensional apabila penamatannya menggunakan alat yang disebut stereoskop. Yang ketiga, karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Yang keempat, citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial, seperti misalnya daerah perhutanan kayak gitu. Itu kan sulit untuk dijangkau. Akses untuk masuk ke hutanan tersebut juga pasti sangatlah sulit. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan citra yang diperoleh dari sebuah perekaman sensor. Yang terakhir merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Lalu kemudian pemanfaatan remote sensing. Yang pertama itu ada memetakan daerah bencana, identifikasi permukaan bumi, informasi geologi, bidang kependudukan dan perencanaan wilayah, dan yang terakhir wilayah pesisir dan lautan. Lalu metode remote sensing. Yang pertama, kita harus mengetahui letak kondisi daerah yang akan dilakukan atau daerah yang akan dipetakan. Seperti contohnya itu analisis lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Maka kita harus mengetahui kondisi yang ada di daerah tersebut itu seperti apa. Lalu kemudian sensor di sini sama kayak seperti tadi dengan menggunakan alat. Alatnya itu dapat seperti pesawat, drone, ataupun satelit yang lain. Yang kemudian dari hasil perekaman sensor ini akan didapatkan data citra. Data citra yang kemudian dapat dilakukan observasi dan pengukuran yang kemudian spatial database. Lalu aplikasinya yang pertama dapat memetakan daerah bencana alam. Mayoritas informasi adalah spasial atau ruang dan dapat direkam dan dipetakan, seperti peta di gambar di bawah ini. Dalam memetakan daerah bencana alam, kita membutuhkan sensor yang memiliki kemampuan untuk merekam suatu kejadian atau wilayah dengan tingkat kerincian dan kemampuan tertentu. Sehingga dengan adanya peta seperti gambar di bawah ini, nantinya masyarakat dapat memanajemen bencana yang ada atau antisipasi sebelum bencana itu terjadi. Di sini, pada peta di sini, seperti yang ditunjukkan terdapat warna merah yang mana daerah rawan gempanya itu sangatlah tinggi. Kemudian yang oranye ini tinggi dan yang
kuning ini rendah. Kemudian identifikasi permukaan bumi yang dimanfaatkan. Yang pertama, bentuk dan penggunaan lahan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, kondisi geologi dan geomorfologi. Dan yang keempat, lokasi kebakaran hutan. Seperti gambar yang ada di bawah ini merupakan lokasi kebakaran hutan yang ada di Kabupaten Kudus, yang mana peneliti di sini uh, memanfaatkan data suhu dan juga tanah yang ada di daerah penelitian, yang mana nantinya suhu dan tanah ini akan cahaya yang akan digunakan untuk sensor nantinya akan dipantulkan menjadi gelombang yang kemudian akan dihasilkan citra seperti ini, yang kemudian sama seperti gambar di sebelahnya. Itu ada perubahan penggunaan lahan di Malang, Kota Malang. Peneliti di sini juga sama memanfaatkan suhu pada tahun 2013 dengan penggunaan lahan seperti ini. Lalu kemudian suhu di tahun 2013, di sini terdapat perubahan penggunaan lahan secara signifikan. Lalu kemudian informasi geologi. Di sini informasi geologi dapat digunakan untuk pola topografi, macam dan persebaran satuan batuan, pola erosi, lokasi lipatan, sesar, dan kekar di permukaan bumi. Sensor yang dimanfaatkan itu nantinya akan menghasilkan citra seperti ini, pola topografi di sini. Lalu kemudian dapat juga untuk menentukan lokasi adanya lipatan, sesar, dan kemudian pola erosi seperti gambar di sini. Lalu untuk bidang kependudukan dan perencanaan wilayah, salah satu aplikasi dari pemanfaatan hasil penginderaan jauh dalam bidang kependudukan adalah untuk memetakan distribusi spasial penduduk dan dapat dimanfaatkan untuk meneliti dampak keberadaan manusia dalam lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, ukuran penduduk terlalu kecil, pola distribusinya hanya dapat diinterpretasi secara tidak langsung, yaitu berdasarkan pola pemukiman penduduk atau bukti lain yang tampak. Pola pemukiman penduduk itu sendiri dapat diketahui dengan interpretasi bentuk lahan dan penggunaannya, seperti gambar di bawah ini. Di sini terdapat pola permukiman penduduk dan juga penggunaan lahan yang ada di sekitaran penduduk yang didapatkan dari sensor yang kemudian dilakukan analisis dan menghasilkan data citra. Sama seperti ini. Lalu kemudian wilayah pesisir dan lautan, yang mana wilayah pesisir dan lautan ini dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi daerah potensial penangkapan ikan, pemetaan daerah ekosistem sensitif, kelayakan lokasi untuk pengembangan, misalnya pariwisata dan budidaya perikanan, pemetaan daerah rawan bencana tsunami, dan yang terakhir monitoring arah dan kecepatan topan di laut, dan lain-lain. Di sini wilayah pesisir dan lautan terdapat peta daerah potensi penangkapan ikan di perairan Selat Samudra. Lalu terdapat juga peta sebaran terumbu karang yang ada di Pulau Dana. Terumbu karang yang ada di sini dapat dilakukan pemetaan, yang mana penelitian pemetaan terumbu karang di sini dapat memanfaatkan penginderaan jauh dengan memanfaatkan citra satelit spot 5 dengan resolusi 10 meter.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.